Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Rustandi, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404112010. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Sinar Parahyangan kelas 7 dengan materi Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan perilaku yang mencerminkan Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih luar biasa semangatnya. Insyaallah materi kali ini insyaallah kita membahas tentang Al-Asmaul Husna. Sebelum menginjak ke pembelajaran materi Al-Asmaul Husna, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya, yang semuanya. Aldi, Siap, Hadir. ya. Arfi, Siap, hadir. Dede Repan, Siap, Hadir. Intan Putri Alifia, Siap, hadir. Hasan Sadikin, Siap, Hadir. Kansan, Muhammad Asep Farhan, Siap, Hadir. Muhammad Nopal, Siap, hadir. Muhammad Azka Suryana, Siap, Hadir. Muhammad Nardi, Siap, Hadir. Muhammad Naik, Siap, Hadir. Muhammad Sandi, Siap, Hadir. Muhammad Sakib. Siap, Hadir. Ya baik, itu yang tadi di absen ya, cukup. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, untuk supaya lebih semangat dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan briefing terlebih dahulu ya, untuk kalian belajar lebih semangat. Coba siapkan, berdiri semuanya, berdiri. Mulai ya. Oke. Ya, pelunya berat. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya tahu siap sadar untuk belajar. Saya tahu siap sadar untuk belajar. Saya tahu siap sadar. Sadar siap tahu. Saya tahu siap sadar untuk belajar. Alhamdulillah. Coba silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah mulai fokus ya untuk pembelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita mengenal tentang Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna itu sangat penting bagi kalian untuk ya diketahui tentang sebuah sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang indah. Ya, siap. Nanti insya Allah sebelum materi yang Bapak sampaikan terlebih dahulu akan bagi kesepakatan dulu ya, kesepakatan dulu. 1, kalian jangan ada yang ngobrol. Yang kedua, fokus apa yang kalian dengarkan ya. Nanti Bapak akan menjelaskan tentang apa yang mengetahui tentang Al-Asmaul sendiri, agar supaya kalian lebih fokus dan bisa dimengerti. Nah, setelah itu nanti kita kelompok-kelompok ya, bagi kelompok. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap? Siap. Alhamdulillah. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Sudah sepakati bersama ya.
Materi kali ini kita buka ya, yaitu pembahasannya di bab 2 Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Nah, baik. Kita harus mengetahui bagaimana cara untuk ya Al-Asmaul Husna itu sendiri. Ya, jadi Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang baik dengan sifat-sifatnya, ya, dengan rahman rahimnya, kasih sayangnya Allah terhadap manusia, ya, itu luar biasa. Sampai ada 99 nama-nama yang indah, sifat-sifat Allah yang indah. 99 tersebut itu bisa ditanamkan dalam diri kalian masing-masing, ya, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sekilas kita membahas dulu tentang Al-Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim. Nanti sebelum ke materi yang lebih inti, ya, kita akan membahas tentang dalil-dalil Al-Qur'annya, ya, dalil Al-Qur'an tentang As-Sami wa ya. Namun sedikit Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu Al-Asmaul Husna sendiri. Jadi Al-Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang sempurna, ya, sehingga bisa ditanamkan oleh kalian dari nama-nama Asmaul Husna sendiri, ya. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim itu yang maha mengetahui, ya, segala apa saja di muka bumi, baik di langit, ya, seluruh alam semesta, makhluk kehidupan, Allah mengetahui seisinya. Jangan pun itu, kita pun saja dalam halnya tingkah perilaku kita, ya, kebaikan kita atau hanya yang jeleknya, Allah akan mengetahui. Jadi jika memang kita dimasukkan ke dalam ke dalam jiwa kita, diri kita tentang Asmaul Husna, kita tidak akan melakukan suatu hal-hal yang buruk, karena sudah tahu bahwa Allah yang maha mengetahui segala apa saja yang ada di dunia, baik di langit pun, ya, itu. Jadi harus disadari. Yang kedua Al-Khabir, ya, kita mengutip dari empat Al-Asmaul Husna, ya, yang jumlahnya 99. Kita akan mengutip 4 Al-Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir. Al-Khabir yang maha teliti. Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan halnya telitinya, ya, dengan Al-Khabir itu sendiri, Allah mempunyai sifat Al-Khabir, teliti sejauh mana kehidupan di dunia, baik halnya nanti di akhirat, akan menjadikan suatu pertanggungjawaban, tidak akan hanya terlewatkan. Dengan telitinya Allah tidak akan terlewatkan. Maka dari itu kita harus paham, ya, di dalam Al-Asmaul Husna itu sendiri bahwa Al-Khabir itu yang maha teliti dalam segala hal apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya. Terus yang ketiga, selain dari dalam Asmaul Husna 99, ada yang namanya As-Sami. As-Sami itu adalah, ya, yang maha mendengar, ya, yang maha mendengar. Allah maha mendengar perbuatan-perbuatan yang ada di muka bumi, perbuatan-perbuatan makhluk-makhluk Allah, baik jin, manusia, malaikat, semuanya Allah mendengar apa yang diceritakan, apa yang dibicarakan. Jadi kalau kita sadar bahwa sebagai umat Islam, bahwa Allah maha mendengar, kita tidak akan melakukan sebuah hal-hal yang buruk. Misal, contoh, kalian mengucapkan yang jorok atau hal yang tidak senonoh atau yang tidak pantas orang pelajar diucapkan, misalkan, kita akan malu sama Allah karena Allah maha mendengar. Paham sampai sini? Ya, baik. Kita lanjut.
As-Sami. Yang terakhir itu Al-Basir. Al-Basir itu adalah yang maha melihat. Melihat apa saja yang ada di muka bumi, melihat apa saja yang ada di langit, ya. Makhluk-makhluk yang di langit, makhluk-makhluk yang di bumi, semuanya itu tidak terlepas dari al-basariyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sehingga kita sadar bahwa Allah melihat kita. Tingkah perilaku kita tidak akan melakukan suatu hal-hal yang buruk jika memang kita yakin bahwa Allah melihat kita. Makanya ini tauhid harus ditanamkan ke dalam diri kita, ya. Kita sebagai insan akademis, ya, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam, itu harus benar-benar dipahami, benar-benar kita sebagai umat Islam itu tahu, ya, halnya bahwa Allah Maha melihat. Kalau kita ditanamkan, insya Allah kita akan melakukan suatu hal yang baik, tidak akan berani melakukan suatu hal-hal yang buruk, tingkah laku yang buruk, tingkah laku yang hanya jelek, itu tidak akan melakukan karena Allah Maha melihat. Maka itu harus kita tanamkan bahwa Allah Maha melihat. Baik, kita lanjut ke dalilnya. Misalkan dalil As-Sami, wa huwas samiul alim. Ya, dalil As-Sami, wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar dan lagi mengetahui. Jadi Allah Maha mendengar lagi mengetahui, wa huwas samiul alim. Ya, nah itu bisa nanti kalian dipelajari bersama-sama, ya, mencari referensinya tentang dalil-dalil al-husna banyak, gitu ya. Jadi untuk supaya kita lebih fokus dalam mencari ilmu sehingga kalian menjadi anak-anak yang cerdas dan soleh-solehah. Amin. Bagi kelompok kamu ikut di sini, kamu sini. Baik. Al-Qabir, ya. Sok ditulis dulu. Al-Qabir. Terus ini kamu As-Sami, ya. Tentang As-Sami, tulis. As-Sami dengan tugasnya di sebelumnya Bapak akan panggilkan yang tadi hasil diskusi, ya, tersebut. Silakan sok ke depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh silakan ke depan. Ke depan. Silakan. Ya. Ya, baik. Inilah hasil diskusi bersama-sama kalian mengenai tentang asal-usulnya itu sendiri. Ya, baik. Coba jelaskan, ya, oleh kalian yang di depan tentang bagaimana cara untuk mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Dari Al-Asmaul Husna tadi udah jelaskan, ya, Allah mempunyai sifat-sifat atau nama-nama yang indah. Nah, sekarang kita masukkan, ya, ke dalam tingkah perilaku kita, ya. Coba contohkan kamu kelompok 1 tentang Al-Alim. Silahkan. Baik Pak, sedikit dari saya akan menjelaskan tentang Al-Asmaul Husna, sifat Allah yaitu Al-Alim ke dalam perilaku diri sendiri. Yang pertama, selalu berusaha semangat belajar. Yang kedua, menghargai ilmu dan para ulama. Tiga, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Empat, selalu berusaha meneguhkan hati dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Ya, silakan. Bagus, luar biasa. Maksudnya selanjutnya yaitu mencontohkan sifat Al-Qabir, ya. Silakan. Baik Pak, hasil yang Bapak jelaskan terkait Asmaul Husna tentang Al-Qabir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersikap cermat dalam berbagai tindakan. 2. Menjadikan pendorong untuk semangat belajar. 3. Menghindari ceroboh dan bertindak curang. 4. Melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. 5. Senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara
Ya, silakan Bapak. Bagaimana? Oh iya Pak, terkait yang tadi disampaikan oleh Dedi, bahwasanya dalil asami di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Iya. yang berbunyi Wallahu samiul basir, yang artinya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, baik, terima kasih. Itulah tadi tentang asami, ya, bahwasanya kita harus mengetahui tentang sifat-sifat asami dan dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba, Cung, ada yang tahu dalil asami itu apa? Oh iya, Bapak, silakan. Oh iya Pak, terkait tadi yang disampaikan oleh Dedi, bahwasanya dalil tentang asami di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Wallahu samiul alim, yang artinya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya, pintar. Mana tuh katanya? Wah, luar biasa. Ya, baik, luar biasa. Tadi sudah melaksanakan suatu kegiatan tugas kalian, hasil uji coba kerja kelompok. Luar biasa. Kalian bisa memasukkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama yang kita, ya, di dalam kehidupan sehari-hari oleh kita. Mudah-mudahan kita bermanfaat dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Yang sudah di depan silakan duduk kembali. Mana oposannya? Itulah tentang bagaimana kita mengetahui dan bisa dimasukkan, ya, ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang indah bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita. Tadi kita kata ya, satu orang nanti kalian bisa harus tahu, ya, bisa menjawab. Coba, Cung, siapa ada yang tahu asami itu artinya apa? Siapa yang tahu? Ya, tahu ini apa? Yang Maha mendengar. Yang Maha mendengar. Bagus. Selanjutnya, Al-Khabir ada yang tahu? Siapa? Ya, boleh. Al-Khabir itu apa? Yang Maha teliti. Selanjutnya, Al-Alim ada yang tahu? Yang mengetahui. Al-Basir. Al-Basir apa itu? Yang Maha melihat. Bagus. Coba Al-Khabir. Ada yang tahu? Al-Khabir siapa? Ya, artinya yang Maha teliti. Bagus. Nah, itu, ya. Terus As-Sami. Tuh, siapa yang tahu As-Sami? Iya, silakan. Coba. Yang Maha mendengar. Baik. Nah, berarti itulah hasil daripada pemahaman kalian yang tadi diskusi, sehingga kalian paham dan tahu makna arti Al-Asmaul Husna yang 99 dari 4 komponen yang harus kita nambah ke dalam diri kita masing-masing, ya. Kesimpulannya bahwa kalian haruslah menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selalu peka terhadap sebuah kebaikan, dan orang-orang yang selalu dilihatkan kepada hal-hal yang baik seperti melihat Al-Quran, melihat tentang hal-hal yang baik seperti ayat mendengar azan yang baik. Nah, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita dapatkan ke dalam diri kita sendiri, ya. Siap? Kesimpulannya, jadilah orang yang baik dan insya Allah menjadi orang yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu saja materi Al-Husna yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya.